Hello, my name is Karen Juniarta. I'm from ABS 1. Today I would like to explain about spirit. There is whiskey. Whiskey dibuat dari fermentasi biji-bijian serta didistilasi. Biji-bijian yang digunakan seperti barley, rye, gandum, dan jagung. Whiskey biasanya disimpan di wooden kegs yang dibuat dari great white oak. Whiskey dibagi oleh dua hal, yaitu dari negara pembuatannya dan biji-bijian yang digunakan. Berbeda metode dan biji yang digunakan, berbeda juga rasanya, dari manis ke pedas dan dari halus ke smoky. Jenis whisky termasuk bourbon whisky, rye whisky, Scotch whisky, Irish whisky, Canadian whisky, dan Japanese whisky. Whisky dari Irlandian dan US dieja dengan E, sedangkan whisky dari Scotland, Kanada, Jepang tanpa E. Scotch whisky adalah minuman whisky yang dibuat di Skotlandia dengan menggunakan malt atau gandum. Secara hukum, Scotch whisky harus didistilasi dan disimpan di Skotlandia selama minimal 3 tahun dan 1 hari sebelum dapat diekspor ke negara lain. Memiliki kadar alkohol sebesar 40%. Berikut adalah Scotch whisky yang mungkin dijumpai di bar dan bagaimana cara minumnya. Irish whisky. Irish whisky yaitu whisky yang dibuat dari Irlandia, berasal dari cereal grain, disimpan di wooden kegs setidaknya 3 tahun. Irish whisky biasanya bertekstur smooth, didistilasi biasanya 3 kali, yang mana Scotch whisky diculing 2 kali. Ushe Baton, yang berarti air kehidupan. Kadar alkohol Irish whisky adalah 40% sampai 94,8% menurut volumenya. Berikut adalah Irish whisky yang mungkin dijumpai di bar dan bagaimana cara meminumnya. Bourbon whisky adalah sebutan untuk whisky khas Amerika yang dibuat di Bourbon County, Kentucky, Amerika Serikat. Bahan baku bourbon terdiri dari 51% jagung serta malt atau jelly yang dibuat berkecambah. Bourbon whisky memiliki rasa kering, bersih, terasa lembut dan halus. Tidak panas di tenggorokan dan memiliki kadar alkohol sebesar 10-50%. Berikut adalah bourbon whisky yang mungkin dijumpai di bar dan bagaimana cara minumnya. Canadian whisky adalah jenis whisky yang diproduksi di Kanada. Kebanyakan whisky Kanada adalah campuran minuman beralkohol multi biji-bijian yang mengandung presentasi besar dari alkohol jagung dan biasanya lebih ringan dan halus daripada whisky yang lainnya. Berikut adalah Canadian whisky yang mungkin dijumpai di bar dan bagaimana cara meminumnya. Japanese whisky adalah jenis whisky yang dikembangkan dan diproduksi di Jepang. Produksi whisky di Jepang dimulai sekitar tahun 1870, tetapi dikomersial pertama dilakukan pada tahun 1945 setelah pembukaan penyulungan pertama di negara itu, yaitu Yamazaki. Berikut adalah beberapa Japanese whisky yang mungkin dijumpai di bar dan bagaimana cara meminumnya. Rye whisky adalah jenis whisky yang dapat digunakan untuk merujuk pada satu dari dua hal. Yang pertama, American Rye whisky yang dapat terbuat dari gandum hitam, disimpan dalam tong kayu yang dihanguskan. Whisky harus dimasukkan ke dalam tong dengan tidak lebih dari 125 proof. Perbedaan antara Rye whisky dengan bourbon adalah whisky ini memberi rasa pedas atau buah pada whisky. Rum disuling dari tebu dengan produk seperti molase atau jus tebu dan air. Dapat diproduksi di mana saja di dunia. Meskipun mayoritas berasal dari Karibian dan Amerika Latin, rum biasanya berumur dalam tong whisky bekas yang terbuat dari kayu ek putih hangus.
Semakin lama ram berumur, semakin banyak warna dan rasa yang diambil dari kayu. Meskipun di iklim tropis, panas dan kelembapan yang tinggi dapat mempercepat pematangan ram. Seperti ram yang sering berumur hingga 1 tahun atau lebih. Untuk membuat a smooth plate and kemudian orang disaring untuk menghilangkan warna apapun yang diambil di dalam tong yang berwarna putih. Ram kadang-kadang dibandingkan dengan vodka dan mereka sangat cocok dengan rasa buah keemasan. Ram berumur beberapa tahun dalam tong, mengembangkan warna emas khas dan mengambil rempah-rempah dan vanilla notes from the old drug. Ram terkadang berumur paling lama, meskipun ini tidak selalu terjadi karena karamel yang ditambahkan sering menjadi kunci untuk rasa yang kaya dan lebih berat. Ini ram gelap dapat memiliki rasa manis berasap yang kadang-kadang dibandingkan dengan ram rempah whisky biasa. Bisa menjadi ram emas muda atau gelap dan dicampur dengan rempah-rempah dan kadang-kadang karamel, vanila atau rasa buatan yang halus. Konyak adalah jenis brandy yang dihasilkan dari anggur putih yang disuling dan hanya dapat dibuat di wilayah Konyak, Prancis. Daerah sekitar kota Konyak dibagi menjadi 6 zona penanaman anggur yang dikenal sebagai cru. Masing-masing cru menghasilkan karakteristik rasa yang berbeda dan kualitas yang berbeda. Hanya dapat dibuat dari anggur putih tertentu dan Agnic Black atau Konyak variasi yang paling banyak digunakan. Harus disuling 2 kali dalam pot tembaga yang menghasilkan alkohol tidak berwarna yang oleh orang Prancis disebut eau de vie yang berarti air kehidupan. Eau de vie berasa setidaknya 2 tahun dalam tong kayu ek Prancis dari Limassol dan Trancais. Kebanyakan konyak adalah campuran dari berbagai eau de vie yang bervariasi usia dan kualitas. Mereka dinilai yang termuda meskipun usia rata-rata mungkin jauh lebih tua untuk VS yang termuda eau de vie setidaknya berusia 2 tahun, untuk VSOV yang termasuk setidaknya 4 tahun, dan untuk SO yang termuda setidaknya 6 tahun. SO disebut juga Napoleon atau Has de Egg yang artinya melampaui usia dan rata-rata Horse de Egg ini berusia 20 tahun atau lebih. Berikut 5 konyak yang mungkin pernah Anda lihat di bar, dan inilah cara minum konyak. Vodka adalah jenis minuman beralkohol berkadar tinggi berwarna yang biasanya disuling dari gandum dan yang difermentasi. Rasa vodka cenderung netral, membuatnya menjadi minuman spirit paling fleksibel saat ini, seperti rasa manis, asin hingga pedas. Manfaat vodka bisa meningkatkan aliran darah dan sirkulasi dalam tubuh sehingga bisa mencegah pengumpulan darah, stroke dan penyakit jantung. Vodka juga bisa membantu menurunkan kolesterol dan dikenal sebagai minuman beralkohol dengan kalori rendah. Pembuatan vodka dibuat dari penyulingan pati atau gula dari biji-bijian seperti gandum hitam, jagung yang sudah difermentasi sebelumnya. Awalnya vodka dibuat dari kentang yang difermentasi. Kini vodka sudah diberikan aneka rasa unik untuk menambahkan cita rasa. Brandy adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari anggur sulingan. Sebenarnya nama brandy berasal dari bahasa Belanda atau pena ronda yang berarti anggur yang dibakar. Biasanya brandy terbuat dari anggur. Meskipun brandy terbuat dari buah anggur selain anggur fengkek, brandy seperti grappa juga sangat umum dibuat dengan menggunakan anggur yang telah ditekan sekali untuk jus. Tequila adalah minuman keras yang disuling dan hanya dapat dibuat di 5 negara bagian Meksiko, termasuk Jalisco yang merupakan rumah bagi kota tequila. Semua tequila harus disuling dari bulu agave yang membutuhkan waktu 6-12 tahun untuk matang. Untuk dipanen hanya dari tanaman yang disebut vine digunakan dalam produksi tequila. Satu vine dapat menimbang lebih dari 100 pon. Harus dibuat setidaknya 51% blue agave, meskipun tequila premium terbuat dari 100% agave. Perumuran harus terjadi dalam kayu ek dan tequila harus dibotolkan antara 70-110 proof. Berikut beberapa tequila yang mungkin kalian pernah temui di bar dan bagaimana cara minumnya.
Gin, minuman hasil fermentasi serealia yang diberi aroma buah pohon Jupiter dan melalui proses distilasi. Selain minyak dari buah pohon Jupiter, gin juga dicampur banyak minyak rempah-rempah seperti ada manis, keralia, biji ketumbar, kulit jeruk, kayu manis, dan lain-lain. Berasal dari Belanda, diciptakan oleh Dr. Franciscus de Lebio dari Universitas Leiden pada tahun 1650. Thank you for watching. Have a nice day.